Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali membahas bocoran contoh soal Olimpiade Biologi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas materi metabolisme. Jadi contoh-contoh soal terkait topik metabolisme. Kita mulai dari contoh soal pertama. Glikolisis merupakan tahapan respirasi seluler yang dapat terjadi di semua sel hidup, karena glikolisis berlangsung di dalam titik-titik. A. Stroma, B. Sitoplasma, C. Mitokondria, D. Membran plasma. Jadi, untuk metabolisme, kita tahu bahwa metabolisme itu ada dua kelompok utama. Yang pertama, katabolisme, dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, sedangkan anabolisme itu merupakan reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, respirasi seluler ini adalah contoh dari katabolisme. Jadi katabolisme itu berarti menghasilkan energi. Oke, jadi kalau kita lihat dari opsi-opsinya, glikolisis ini merupakan tahapan reaksi respirasi seluler yang berlangsung di apakah stroma? Stroma ini tidak ya, stroma ini dimiliki oleh kloroplas. Apakah sitoplasma? Ini kita keep dulu. Apakah mitokondria? Ini jelas tidak. Mitokondria ini adalah organel tempat terjadinya respirasi seluler, tetapi glikolisis itu tidak berlangsung di dalam mitokondria. Apakah di membran plasma? Di membran plasma itu jelas tidak ya. Oke, jadi yang tersisa adalah sitoplasma. Glikolisis itu merupakan tahapan respirasi seluler yang berlangsung di sitoplasma. Nah, soal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa untuk persiapan Olimpiade, kita perlu tahu tahapan-tahapan dari metabolisme itu apa saja. Misalnya, untuk respirasi seluler, apa saja tahapannya? Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Nah, selain tahu tahapannya, juga harus tahu masing-masing tahapan itu berlangsung di mana. Nah, kalau tahun sebelumnya yang ditanyakan adalah lokasi terjadinya glikolisis, tahun-tahun selanjutnya boleh jadi yang ditanyakan siklus Krebs berlangsungnya di mana. Atau kalau tahun ini menanyakan tentang respirasi seluler, boleh jadi tahun-tahun selanjutnya menanyakan tentang fotosintesis. Misalnya, tahapan fotosintesis apa saja dan di mana tempat terjadinya masing-masing tahapan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ringkasan terkait tahapan respirasi seluler. Glikolisis berlangsung di sitoplasma. Glikolisis ini merupakan proses di mana glukosa diubah menjadi asam pirufat, dan pada prosesnya ini menghasilkan 2 ATP. Lalu asam pirufat ini diubah melalui proses dekarboksilasi oksidatif menjadi koenzim A. Nah, koenzim A ini kemudian memasuki tahapan siklus Krebs. Nah, tahapan siklus Krebs ini juga menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, dari siklus Krebs ini kita memperoleh molekul NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 ini akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan lebih banyak ATP melalui elektron transport dan proses kemiosmosis di membran dalam mitokondria.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pembentukan ATP pada glikolisis terjadi melalui proses A. Fosforilasi oksidatif, B. Oksidasi, C. Fosforilasi tingkat substrat, dan D. Reduksi. Oke, jadi soal ini sebenarnya ingin mengukur atau ingin mengetahui apakah Anda paham tentang mekanisme pembentukan ATP. Jadi ternyata ATP yang ada di dalam sel, mekanisme pembentukannya itu ada 2 jenis. Yang pertama, fosforilasi oksidatif, dan yang kedua adalah fosforilasi tingkat substrat. Jadi kalau pembentukan ATP dengan memanfaatkan proses rantai transport elektron dan kemiosmosis itu merupakan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, sedangkan jenis-jenis ATP yang diperoleh pada misalnya ada perubahan satu senyawa menjadi senyawa yang lain dan pada proses perubahan itu ada diproduksi ATP, itulah yang disebut fosforilasi tingkat substrat. Jadi untuk fosforilasi tingkat substrat ini tidak memanfaatkan rantai transport elektron. Nah, kita lihat tadi contohnya di sini. Jadi glikolisis ini kan ada 10 tahapan, di mana masing-masing tahapan itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama. Ada fase yang membutuhkan energi dan ada fase yang menghasilkan energi. Oke, nah pada fase yang menghasilkan energi ini, disitulah terjadi fosforilasi tingkat substrat, sehingga kita menghasilkan ATP. Nah, di sini juga kita bisa lihat produksi ATP di siklus asam sitrat, ada produksi ATP, tapi kita belum memasuki transport elektron kan. Nah, jadi ATP yang diproduksi pada glikolisis dan siklus asam sitrat ini merupakan ATP hasil fosforilasi tingkat substrat, sedangkan pada tahapan keempat ini merupakan ATP yang diproduksi melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Jadi tadi nomor 2 jawabannya adalah A ya, fosforilasi oksidatif. Oh bukan ya, ini glikolisis, berarti jawaban yang benar itu bukan A, karena kalau oksidatif, fosforilasi oksidatif itu butuh peranan rantai transport elektron. Ini berarti jawabannya adalah fosforilasi tingkat substrat. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 3. Energi foton dari cahaya matahari akan mengeksitasi elektron pada molekul klorofil. Kehilangan elektron ini akan segera digantikan oleh A. Reaksi pemecahan molekul air, B. Penguraian ATP, C. Oksidasi NADPH menjadi NADP+, D. Penguraian ATP, E. Fiksasi CO2. Nah, kalau kita lihat contoh soal ini terkait mekanisme transport elektron ya pada proses fotosintesis. Jadi untuk persiapan Olimpiade, teman-teman juga perlu memahami bagaimana proses secara molekulernya, misalnya dari transport elektronnya, mulai dari fotosistem 2, bagaimana elektronnya tereksitasi, kemudian bagaimana elektron itu melalui kompleks sitokrom, sampai ke fotosistem 1, dan bagaimana akhirnya bisa menghasilkan NADPH dan ATP. Jadi harus paham tentang aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik yang terjadi pada membran tilakoid.
Oke, jadi untuk nomor 3 ini adalah contoh soal pada materi fotosintesis, khususnya pada reaksi terang ya, atau light dependent reaction. Nah, untuk nomor 3, jawabannya adalah, ada yang bisa tebak? Energi foton dari cahaya matahari akan mengeksitasi elektron pada molekul klorofil dan kehilangan elektron ini akan segera digantikan oleh elektron dari hasil pemecahan molekul air atau biasa kita kenal dengan istilah fotolisis. Fotolisis air. Oke, jadi fotolisis air ini dia berperan untuk menggantikan kehilangan elektron yang terjadi pada fotosistem 2. Oke, nah karena itu pada reaksi, jadi ini juga salah satu alasannya kenapa pada reaksi fotosintesis kita membutuhkan air H2O, karena itu salah satu perannya. Oke, jadi ini adalah 3 contoh. Jadi kita sudah membahas 3 contoh terkait materi metabolisme. Jadi secara umum kalau teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Olimpiade, untuk materi metabolisme ini harus paham yang pertama jenis tentu karakter reaksinya ya, apakah itu katabolisme atau anabolisme, kemudian tahapan-tahapan reaksinya apa saja, lalu harus paham di mana lokasinya masing-masing. Nah, selain itu juga ada contoh-contoh soal lain yang membahas terkait apa yang dihasilkan. Misalnya untuk glikolisis itu ada berapa ATP yang dihasilkan, kemudian siklus Krebs itu ada berapa ATP, NADPH, FADH2 ada berapa yang dihasilkan. Kemudian contoh soal lain juga ada yang membahas terkait rantai transport elektron. Nah, detail dari rantai transport elektron itu juga penting untuk dipahami dan juga detail terkait proses kemiosmosis. Nah, untuk contoh-contoh soal terkait rantai transport elektron, baik itu pada fotosintesis maupun pada respirasi seluler, dan juga kemiosmosis, baik pada fotosintesis maupun respirasi seluler, akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, demikian untuk pembahasan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk proses belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.